pemirsa, kembali lagi bersama saya Novalia Amanda Putri yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam Time News yang teraktual dan terpercaya. Libur akhir pekan seringkali menjadi waktu yang tepat untuk berlibur sekaligus menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Gunung Kidul memiliki banyak sekali deretan pantai indah berpasir putih. Selain pantai, terdapat wisata berupa laguna yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Gunung Kidul memiliki pantai yang indah dan unik seperti Pantai Vediombo. Pantai yang terletak di Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo, merupakan salah satu pantai yang memiliki garis pantai terpanjang dan karang berukuran besar sebagai ciri khas pantai ini. Laguna terbentuk akibat air laut yang terperangkap di cekungan batu saat ombak tinggi menerjang jajaran karang. Di sini, wisatawan dapat bermain air dengan lebih aman. Walaupun aman, tetap saja wisatawan diharapkan untuk berhati-hati, sebab saat pasang, air laut dapat sejajar dengan air di laguna, sehingga memungkinkan wisatawan dapat terseret arus. Pantai Vediombonya bagus apa enggak? Pantai Vediombonya bagus, cuma ya jauh. Jauh. Dari rumah jauh banget. Berapa jam mas dari rumah? Kurang lebih hampir 2 jam lah. Saya dari Bantul, Banguntapan. Terus di sini kelebihannya apa mas? Kayak karang, bukan karang ya, batu, jadi lebih safety dikit lah. Ada bisa untuk yang tempat renang nggak mas? Oh ada. Di situ ada aman, nggak kena ombak. Namanya Laguna. Rame nggak tempatnya ini? Karena kita datangnya hari weekday, bukan weekend, jadinya sepi banget. Jadi cuma beberapa orang doang sama pekerja-pekerja, jadi pengunjungnya sedikit. Oh, pantainya bagus ya mas? Bagus. 1 sampai 10 ya 8 lah. Oh ya, makasih mas. Oke. Lebaran seringkali menjadi momen yang penting bagi keluarga untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama. Terlihat pada berbagai tempat wisata yang mulai padat dikunjungi saat Lebaran. Salah satunya di Pantai Gemah, Tulungagung, Jawa Timur. Walaupun Pantai Gemah sempat 2 bulan sepi karena dilanda banjir, akan tetapi suasana di Pantai Gemah, Tulungagung saat ini terpantau ramai kembali hari ketiga Lebaran. Terlihat adanya antrian pengunjung kendaraan roda 2 dan roda 4 di area pintu masuk pantai pada Senin 24 April 2023. Semakin siang, para pengunjung semakin mulai berdatangan. Pengunjung tidak hanya menikmati suasana pantai sekaligus piknik bersama keluarga, namun mereka juga menikmati fasilitas yang tersedia, seperti berkeliling mengendarai ATV, menaiki banana boat, dan masih banyak lagi. Nama saya Yulistriana, berasal dari Bandung, Tulungagung. Tempat ini cocok lah Mbak untuk berkumpul keluarga seperti itu, tempat berlibur seperti itu. Tolong membuang sampahnya itu pada tempatnya gitulah. Pengunjung itu jangan, kan seperti ini ada yang sembarangan seperti itu. Selain itu, masyarakat sekitar banyak yang memiliki mata pencaharian di tempat ini dari berjualan dan menyewakan alat-alatnya, seperti berjualan makanan serta minuman, pakaian, juga sewa tikar. Nama saya Mariana. Saya di sini narasumber penjual tikar. Kalau jumlah pengunjung sebelum banjir ya memang rame,
Terus waktu itu kan ada banjir, jadi kita tutup total selama 3 bulan. Selama Lebaran ya alhamdulillah, pokoknya ya menghasilkan lah. Rame tahun kemarin. Ini belum normal, soalnya kan pada takut waktu kemarin itu kan dibilang tsunami, tapi sebenarnya bukan tsunami, itu banjir dari air dari gunung turun. Berita selanjutnya datang dari Pantai Panjang, Kota Bengkulu yang ramai dikunjungi masyarakat pada hari kedua Lebaran. Tak hanya untuk berkunjung, wisatawan Pantai Panjang juga menikmati suasana dan fasilitas yang ada di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Pantai Panjang, Pantai Bengkulu, di hari Minggu orang ke situ. Inilah wisata Pantai Panjang Kota Bengkulu. Pantai Panjang Kota Bengkulu adalah salah satu destinasi wisata yang paling populer di Kota Bengkulu. Dinamakan Pantai Panjang karena pantai ini memiliki garis pantai yang sangat panjang, mencapai 7 km dan lebar pantai sekitar 500 meter. Pantai yang biasanya ramai ketika pagi dan sore di hari weekend ini akan jauh lebih ramai lagi ketika bulan Ramadan tiba. Puncaknya ketika libur Lebaran tiba, karena banyak masyarakat Kota Bengkulu dan masyarakat di daerah lain di Provinsi Bengkulu yang datang mengunjungi Pantai Panjang ini untuk menikmati waktu libur mereka bersama keluarga maupun untuk bernostalgia bersama teman-teman mereka. Di sini pengunjung bisa menikmati suasana pantai dengan bermain pasir, bermain ombak, bersuah foto riang bersama keluarga ataupun teman, bermain bola, ataupun menikmati kuliner yang ada di sekitaran Pantai Panjang Kota Bengkulu. Sesaat lagi kita akan melihat keindahan dari puncak sosok yang ada di Desa Bauran, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Jadi jangan kemana-mana, hanya di Time News yang teraktual dan terpercaya.
Puncak Sosok merupakan tempat wisata yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Banyak pengunjung yang datang untuk sekedar menikmati pemandangan alam yang disajikan ataupun hanya untuk menghabiskan waktu bersama teman dan juga keluarga. Puncak Sosok menyuguhkan panorama kota Yogyakarta dari atas pegunungan. Wisata ini biasanya ramai dikunjungi oleh wisatawan pada saat libur maupun akhir pekan. Untuk menikmati Puncak Sosok, wisatawan tidak dikenakan tarif alias gratis. Namun, wisatawan dapat bersuah foto pada spot foto yang sudah disediakan. Tak hanya bersuah foto, wisatawan juga dapat menjelajahi kuliner yang dijual di sana. Bekerja baru berapa ya? Mungkin dalam 3 bulan. 3 bulan. Biasanya yang dijual dari makanan-makanan di sini apa aja, Mbak? Biasanya ya ada nasi bakar, nasi bungkus, kayak menu di angkringan kayak gitu. Tusuk-tusukan, sosis, tempura seperti itu, dan yang kering-kering, yang keripik-keripik gitu. Kisaran harganya berapa dari berapa sampai berapa? Kalau di sini masih terjangkau. Untuk nasi bakar itu cuma 5.000, nasi bungkus 3.000. Untuk minum sekitar 3,5 sampai 6.000 yang paling mahal. Itu aja, Mbak. Untuk sosis ada yang 5.000, yang 2.500 seperti itu. Kalau biasanya ramai mulai dari jam berapa, Bu? Mulai jam 5 seperti itu udah mulai rame. Untuk dari jam buka sampai tutupnya jam berapa? Jam 4 sampai jam 11 malam. Bersama teman dan keluarga, menikmati indahnya Puncak Sosok, Yogyakarta. Di Indonesia, bulan Ramadan identik dengan berbagai tradisi seperti ngabuburit, bukber, dan lain sebagainya. Salah satunya di kota Yogyakarta ada keunikan dari salah satu pasar yang terletak di tengah kota. Berikut selengkapnya. Dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus, doa hari-hari ku kabulkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku berkunjung ke salah satu pasar yang memiliki sejarah panjang serta karena keistimewaannya. Pasar ini menjadi salah satu cagar budaya yang harus kita jaga kelestariannya. Pasar yang hari ini aku kunjungi yaitu Pasar Legi Kota Gede Yogyakarta. Pasar ini berada di Jalan Mentaok Raya, Purbayan, Kecamatan Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini menjadi bulan yang penuh berkah untuk setiap masyarakat muslim. Masyarakat muslim di kawasan Pasar Legi Kota Gede ini menikmati bulan Ramadan dengan mencari takjil di sekitar Pasar Legi Kota Gede. Terdapat aktivitas jual beli di pasar ini. Aktivitas yang terjadi di pasar ini dengan jalan yang sempit dan padatnya pengguna kendaraan bermotor membuat area sekitar pasar padat dan macet. Dengan keterbatasan jalan yang sempit dan padat, tidak mengurangi antusias masyarakat muslim untuk mencari takjil di Pasar Legi Kota Gede ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan reportase hari ini. Saya, Angga Wikara Ajisena, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Yogyakarta memiliki banyak ragam kuliner yang khas dan menarik. Salah satunya kue apem beras yang terdapat di Pasar Ngasem. Mari kita lihat selengkapnya. Manis atau gurih? Mungkin itu yang dapat diungkapkan ketika menikmati lezatnya kue apem. Kue tradisional berbentuk bulat pipi yang memiliki cita rasa yang manis dan juga gurih membuat kue ini menjadi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pasar Ngasem. Salah satu apem legendaris di kota Yogyakarta adalah kue apem Bu Siti. Kalau di sini 13 tahun. Ini kan pasar lama. Pasar lama itu sudah buka di sini. Jadi sudah 60 tahun. Saya penerusnya. Generasinya 4. Ini biasanya habis berapa? Kalau hari biasa Senin sampai
Kamis itu masih 3 kilo. Nah, kalau hari libur atau Sabtu Minggu itu sampai 7 kilo. 7 kilo lebih. Terus yang beli ini biasanya dari daerah. Ada yang dalam kota, ada yang luar kota, sampai ke luar negeri. Kerapok ini berlokasi di salah satu kios pasar Ngasem, Yogyakarta. Dengan membayar Rp3.000, kita sudah bisa menikmati lezatnya kue apel Bu Siti yang legendaris ini.
tidak tahu dengan warung pojok Mbak Yuni? Warung pojok Mbak Yuni ini menyediakan berbagai makanan sederhana, namun tetap menjadi favorit masyarakat Yogyakarta. Selain enak, harganya juga sangat terjangkau. Warung makan yang tepat di tengah kota Yogyakarta ini menjadi sebuah destinasi wisata kuliner yang wajib untuk dikunjungi para wisatawan. Dengan menu-menu yang sederhana, wisatawan luar daerah maupun wisatawan lokal tetap tertarik untuk datang dan mencoba makanan-makanan yang ditawarkan. Dengan sistem pembayaran yang cukup menarik, warung makan pojok Mbak Yuni ini tidak pernah sepi akan pelanggan. Namanya siapa dan sudah berapa lama Bapak kerja di sini, Pak? Namanya Bapak Imam. Imam? Ya, Bapak Imam. Ya. Saya sudah mulai Januari kemarin. Januari. Kita 7 bulan ke sini. Ya, jadi mengganti gitu, Mbak. Lalu apakah selama ini ada terkendala dengan banyaknya pengunjung yang datang, Pak? Oh, tidak ada. Justru malah senang pengunjung, mengharapkan pengunjung gitu, Mbak. Ya, Iya. Kita ya dengan pelayanan yang istilahnya kita ya mungkin maksimal. Semoga kami kira. Lalu di sesusnya banyak pengunjung yang datang tidak bayar ya, Pak, di sini? Oh, semua bayar. Tidak Oh, ada yang nggak ada yang nggak bayar ya, Pak? Belum semua pernah bayar. ya? Belum pernah kejadian yang tidak bayar, tetap semua bayar semua. Baik dari parkir, baik dari nanti konsumen itu sendiri untuk makan jamnya semua. Yes. Jadi kita berusaha melayani yang terbaik. Ya kadang-kadang kendala itu ada mungkin keterlambatan fasilitas, contohnya gelas atau piring atau sendok seperti itu biasa. Tapi kita kesediaannya sudah banyak. Tapi itu berarti dari sininya terlihat ya, Pak? Maksudnya kayak bedanya Mbak Yuni juga kayak ngecekin ada yang udah bayar apa belum kayak gitu-gitu. Oh, itu dari kasir. Ya ngecek dari kasir. Nanti kan laporannya dari kasir. Mungkin orang-orangnya nggak bayar. Tapi selama ini belum pernah ditemukan yang seperti itu. Soalnya kan ini kan sistemnya kayak mereka kan makan dulu baru bayar. Iya, betul ya. Nah itu kan biasanya kan kalau misalnya kita duduknya agak jauh-jauh gitu kan kadang ada yang suka pergi duluan atau gimana, itu Ya. ngeceknya dari mana, Pak? Saya belum dapat laporan. Tetap kita bayar. Itu yang saya harapkan. Seperti walaupun sekecil apapun kita tetap bayar. Berarti belum pernah terjadi. Tapi kalau keterlambatan mungkin minum atau sendok atau yang lain itu bisa karena keterbatasan fasilitas ya, alat ada sendok, ada gelas, padahal kita sudah sedianya sudah banyak. Tapi karena pengunjung budak, jadi berarti kan stoknya sudah pas, tadinya kan lebih. Berarti udah nganu ya, Pak, maksudnya apa namanya, emang udah nggak bakalan terjadi kayak gitu? Nggak ada, mudah-mudahan jangan terjadi. Setelah menjelajahi berbagai kuliner, kami beralih ke Pasar Kasongan, Bantul, Yogyakarta yang bergerak di bidang kerajinan. Kasongan merupakan desa wisata yang memperlihatkan keunikan kerajinan tangan yang bermacam-macam. Tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik, Pasar Kasongan juga dikunjungi wisatawan mancanegara. Pasar Kasongan atau surga kerajinan tangan ini berada di desa wisata Kasongan. Saat ini saya sedang berada di desa Kasongan, wilayah Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang sangat terkenal dengan kerajinan gerabah. Seperti yang kita ketahui, selama 2 tahun pandemi ini perekonomian dunia sangat berguncang, terlebih lagi pada sektor industri kreatif, terutama pada desa Kasongan. Lalu bagaimana setelah pandemi 2 tahun ini berakhir? Yuk ikuti kami berkeliling ke desa Kasongan. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis kerajinan tangan. Ketika memasuki kawasan Kasongan, di kanan kiri jalan sudah ramai toko yang menawarkan. Kapan usaha ibu mulai dijalankan? Tahun 1996. Tahun 1996. Lalu bahan pembuatan gerabah yang digunakan itu apa sebenarnya? Tanah liat. Tanah liat. Sama pasir itu. Terus untuk harga kerajinan gerabah kisaran di harga berapa itu kalau boleh tahu? Dari 2000 sampai 300. Selama pandemi kurang lebih 2 tahun, bagaimana dampak penjualan kerajinan gerabah ini? Ya mulai pandemi ya, turun, agak turun. Selama pandemi. Sudah belanja kerajinan,
Wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan dan bisa mengikuti workshop yang tersebar di kampung kerajinan ini. Joki skripsi bukanlah sebuah rahasia lagi, dilihat dari banyaknya penyedia jasa joki di lingkungan kampus. Sekarang banyak mahasiswa sudah terbiasa dengan adanya joki tugas maupun joki skripsi. Mari kita simak video berikut. Potensi jasa joki makin marak dalam kalangan mahasiswa dan sudah menjadi rahasia umum. Alasan saya pakai jasa joki itu salah satunya karena saya tidak paham dengan pelajarannya biasanya, terus kayak mungkin jarang masuk gitu, jadi daripada udah jarang masuk nilai saya jelek di ujiannya, lebih baik saya menggunakan jasa joki. Dengan maraknya penyedia jasa joki ini, tentunya akan menjadi sebuah masalah besar di mana kualitas lulusan dari universitas akan menurun. Kalau selama ini kayak cuma denger isu-isu aja, tapi nggak tahu tempatnya di mana kayak sumbernya, tapi cuma kayak sekedar tahu ada sebuah joki gitu. Sebab pada saat pembuatan skripsi, mahasiswa tersebut tidak mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapat secara langsung, namun mereka masih bisa lulus dengan cara curang. Jadi sebenarnya joki itu karena ada beberapa faktor pengaruhnya. Kalau aku sendiri kan emang ada kesibukan di pekerjaan, jadi antara membagi waktu antara pekerjaan, skripsi, dan website itu tuh agak sulit. Jadi ya udah saya memutuskan untuk joki dan hasil kerja saya itu untuk bayar joki gitu, daripada saya pusing ya kan. Itu tuh apakah ada karena nggak percaya kemampuan Anda sendiri atau? Sebenarnya bukan nggak percaya sama kemampuan, kan udah saya bilang di awal karena emang kesibukan saya. Kecuali kalau emang saya nggak ada kesibukan fokus dengan kuliah saya, oke saya mungkin bisa mempelajari, bisa bagi waktu untuk kerjaan skripsi. Tapi karena emang saya ada kesibukan di pekerjaan, jadi ya otomatis saya lebih memilih di pekerjaan saya terlebih dahulu. Padahal sangat jelas bahwa menggunakan jasa pembuatan skripsi merupakan salah satu tindakan plagiarisme. Biasanya biayanya berapa? Kalau misalkan tugas doang ya tergantung tugasnya ya. Kalau tugas besar gitu ya bisa sampai 300 sampai 600. Kalau cuman tugas biasa ya paling 120 sampai 150. Kalau skripsi tergantung topik yang dibawa juga dan tergantung jurusannya apa. Karena tingkat kesulitannya dari jurusannya juga. Kalau misalkan topiknya contoh kayak kita ngambilnya sastra gitu kan, ya mungkin selesai total 3 sampai 4 juta. Sekian Time News pada edisi kali ini. Saya Novalia Amanda Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.